dan anjuran Allah kepada kita semua. Allah sungguh sangat menyenangi kepada hamba-hambanya yang senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala 'azza min qa'ilin karimin ud'u rabbakum tadarruan wa khafiyah. Allah Subhanahu wa taala azza min qa'ilin karim bersabda, berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, ud'u, berdoalah kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian, tadarruan wa khufyah, dengan merendahkan diri kalian dan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu tidak senang atau tidak cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat jahat. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi ini setelah adanya kebaikan. Wad'uhu khaufan wa tama'an, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan harapan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu hanya dekat kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Wa qala ta'ala, dalam firman yang lain disebutkan oleh Imam Al-Haddad, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, diajarkan kita kepada oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran bagaimana caranya kita berdoa. Sebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus. Fad'uhu biha, maka berdoalah engkau dengan wasilah nama-nama yang baik tersebut. Diajarkan oleh guru kita yang senantiasa ketika saat berdoa dia sebutkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang dikatakan oleh beliau ya Allah adalah sultanul, adalah merupakan sultan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat Allah terkandung 99 nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mengajarkan kepada kita untuk menyebut nama ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inilah salah satu yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Haddad, telah diajarkan oleh guru mulia kita Al-Habib Muntib bin Fuad Al-Musawwa. Maka ketika engkau berdoa kepada Allah, maka sebut nama-nama Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berfirman Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kalian, astajib lakum, maka aku akan kabulkan doa-doa kalian. Wa qala ta'ala huwal hayyul ladzi la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahud-din. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam menganjurkan kita untuk berdoa kepadanya, huwal hayyu la ilaha illa huwa, dia Allah yang maha hidup, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fad'uhu, maka berdoalah kalian kepada Allah, mukhlisina lahud-din, dengan ikhlas hanya karena Allah, untuk memperbaiki agama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di akhir ayat-ayat yang disebutkan oleh Sayyidina Imam Al-Haddad yang menerangkan tentang bahawa setiap hamba yang beriman hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah membukakan pintu-pintunya untuk hambanya yang selalu berdoa apapun yang didoakan, yang kita minta, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah pasti akan mengabulkannya. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah yang Maha Dermawan, Allah murka kepada hamba-hambanya yang tidak mau berdoa kepada Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai doa ini,
ad-du'a wal ibadah, bahwa berdoa itu adalah merupakan ibadah. Wa qala alaihi salam, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin, sesungguhnya doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman dan adalah merupakan sebagai fondasi di dalam agama. Wa nurus samawati wal ardi, dan doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qada'a illa du'a, tidaklah ada yang bisa menolong kepastian Allah kecuali hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazidu fil umri illa bir, dan semoga tidak bertambah di dalam umur kita kecuali tambah kebaikan-kebaikan kita. Wa qala alaihi salam, ad-du'a muhul ibadah. Di dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad yang menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, menjelaskan kepada kita bagaimana hebatnya doa itu. Dikatakan oleh beliau, ad-du'a muhul ibadah, doa itu adalah merupakan otak daripada ibadah. Wa qala la yahliku ma'ad du'a'i hadun wa dan bersabda lagi baginda Rasulullah, tidak ada satu pun daripada seseorang daripada manusia ini yang akan hancur atau akan celaka karena sebab doa. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, doa itu tetap memberikan manfaat kepada apa yang diturunkan oleh Allah ataupun yang tidak diturunkan. Kita berdoa kepada Allah kemudian tidak dikabulkan saat itu, sesungguhnya tetap memberikan manfaat, karena doa kita mungkin tidak diijabahi sekarang, tapi nanti diijabahi ketika kita berada di alam akhirat. Apa yang diturunkan pada saat itu secara langsung adalah bermanfaat doa itu, ataupun doa yang kita minta, tetapi sesungguhnya Allah tidak memberikan pada saat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Imam Al-Haddad sebutkan lagi hadis dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wassalam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Rasulullah, berdoalah engkau, memintalah engkau kepada Allah sedangkan engkau berkeyakinan bahawa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lahin. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doanya seseorang yang hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amara alaihi salam bi ta'dimil mas'alah, dan Rasulullah memerintahkan kepada kita agar supaya kita meminta kepada Allah dengan sesuatu yang besar. Jadi jangan tanggung-tanggung minta sama Allah yang besar, mengagungkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yazimha, dan meyakininya, wa an la yaqul al-'abdu Allahumma ighfir in syi'ta bal ya'zimul mas'alah. Jadi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita kalau minta sama Allah itu yang besar sekalian, banyak, kemudian meyakini bahawa doa itu dikabulkan oleh Allah. Janganlah seorang hamba itu berdoa dengan doa semacam ini, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampuni dosaku apabila engkau menghendaki. Bal ya'zimul mas'alah, tapi hendaklah dia bermaksud dan berkeyakinan bahawa sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa. Wa yu'addim ar-raghbata, dan hendaknya dia optimis dalam berdoa tadi, yakin bahawa doanya itu atau permohonan ampunnya dikabulkan oleh Allah. Wa yulihha fil mas'alati, hendaknya lah bersungguh-sungguh seseorang hamba itu di dalam meminta kepada Allah. Wa yuqinu bil ijabah, dan hendaknya hamba tersebut berkeyakinan bahawa permintaannya itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'ala
yang telah mentakdirkan kita ini berada di dalam amaliyah para salafun salih. Kita membaca Ratibul Haddad, itu adalah amaliyah Sayyidina Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang wali min awliyaillah, seorang yang terkenal dan dihormati dalam masa hidupnya, seseorang yang dikenal dan dihormati walaupun beliau sudah tidak berada. Hari ini amalan-amalan beliau telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang mengamalkan. Siapa itu? Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, seorang wali min awliyaillah yang dihormati saat beliau hidup, yang dihormati dan dikenal saat beliau wafat. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bisa mengamalkan amalan wali yang terkenal ini. Siapa itu? Sayyidina Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid adalah seorang wali min awliyaillah. Dia adalah seorang yang dikenal di masa hidupnya sampai saat ini, dan beliau adalah orang-orang yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita saat ini juga meneruskan dan melanjutkan seorang wali min awliyaillah yang dihormati ketika dia hidup dan sampai beliau wafat, guru kita Sayyidina Imam Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwar. Maka wajiblah bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Beruntung kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang saleh, sebagaimana yang dibacakan oleh munsyid tadi, bahat man ra'ahu aw ra'a man ra'ahu. Sungguh beruntunglah mereka yang pernah melihat orang-orang yang saleh, atau melihat orang-orang yang pernah melihat orang yang saleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ditakdirkan bisa melihat wajah guru kita Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwar. Dia adalah orang yang saleh. Dia pernah memandang gurunya Al-Habib Umar. Habib Umar pernah memandang gurunya memandang kepada gurunya, sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita semua ini yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memandang wajah-wajah orang yang saleh. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majlis-majlis beliau ini, kita kelak akan dikumpulkan bersama mereka, orang-orang yang saleh di dalam surga insyaallah bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya bersyukur kepada Allah. 16 tahun yang lalu, mungkin di antara kalian ada yang belum lahir, saya diperkenalkan dengan amaliyah pembacaan Maulid Nabi Muhammad, yaitu Siltul Durar. Saya baca 16 tahun 2000, 16 tahun yang lalu. Saya mulai membaca ini walaupun hanya 4 orang, 5 orang kita baca. Dengan sebab membaca daripada Siltul Durar ini, alhamdulillah Allah mengenalkan kita dengan orang-orang yang saleh. Saya dikenalkan dengan Habib Abdullah bin Salih yang saat itu memanggil saya, ta'al ya walid, saya dengar kau membaca Siltul Durar. Saya bilang sama beliau, benar ya Habib, tapi orangnya cuma sedikit, 4-5 orang saja Habib. Oh tidak apa-apa, kata beliau, saya barusan mendapatkan ijazah dari Al-Habib Anis bin Alawi bin Ali Al-Habasyi. Dia mengatakan, saya kemarin baru datang dari Khaul. Saya tidak bisa hadir di majlis, tapi saya hanya di hotel mendengarkan acara majlis tersebut. Ketika saya mau pulang, saya dipanggil oleh Habib Anis bin Ali bin Ali, cucu daripada pengarang kitab Siltul Durar. Dia mengatakan,
wahai Abdullah, aku ijazahkan kepadamu Maulid Simtuturati. Hari ini waladi ku ijazahkan kepadamu. Saya bilang, saya cuma 4 orang Habib. Beliau mengatakan, tahukah kamu, seandainya rumahmu itu ada lubang kecil dan lubangnya itu ada 5, saya bertanya sama kamu, apakah cahaya matahari akan memasuki rumahmu? Saya mengatakan, ya pasti Habib, cahaya matahari itu akan masuk ke rumahmu. Itu baru cahaya daripada matahari. Bagaimana cahaya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nuran ala nur, cahaya di atas cahaya. Dia pasti akan memasuki rumah-rumah. Hadirin, setelah kejadian itu terjadi satu ujian dari Allah Subhanahu. Dan ujian itu salah satu di antara kalian ini ada yang hadir dan sebagai saksi yang masih hidup sampai dahulu sampai sekarang masih setia dalam Simtuturah. Saya ditolong oleh dia. Waktu itu ada kejadian ketika kita sedang membaca salawat. Setelah saya mendapatkan ijazah tersebut, ada seseorang yang tidak suka kepada kita. Rumah kita dilempar, ya, terjadi lempar. Di depan ada 20 orang pemuda-pemuda yang sudah menunggu kita, yang tidak suka dengan acara kita. Akhirnya, alhamdulillah, barakah daripada Simtuturah. Tidak ada satupun di antara kita yang luka. Ini perjuangan kita. Ya. Dari 4, 5 pada waktu itu, alhamdulillah, ya ini barakah dari Simtuturah. Saya keluar dari toko saya, waktu di toko saya lihat ada kurang lebih 20 pemuda yang hidup dan mereka menghormat kepada saya. Padahal asalnya marah, tapi saya datang, ya, satu orang dulu masuk ke toko kita, kemudian dia bilang, Pak Haji, saya minta maaf, saya wakil dari mereka. Mohon maaf tadi pemuda-pemuda itu sedang mabuk. Jadi minta maaf enggak, saya bilang. Saya yang minta maaf. Kami yang bersalah. Mengganggu kalian. Oh tidak Pak, tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, saya kemudian keluar, saya lihat ada 20 orang lebih pemuda yang sedang duduk di ujung gang tersebut. Saya keluar dengan dihormati oleh mereka. Begitu saya sampai pulang di rumah, ada pegawai saya 2 yang asalnya 4 orang di sana baca maulid, 5 sama saya, yang 2 mau pulang naik sepeda motor, kebetulan sepedanya dipotong busi, jadi nggak bisa jalan. Ketika dia stuck begini, ini pemuda yang ngomong tadi datang lagi ke sini, masuk lagi, ya, 2 orang masuk ke dalam. Saya dijemput, Pak Haji, tolong saya nggak bisa pulang. Saya ingat ada teman kita, yaitu Habib Nur Khalis bersama temannya yaitu Bapak Sukandar yang sekarang ada di tempat ini, yang masih setia ikut daripada Simtuturah ini. Masya Allah, apa yang dihasilkan dari ijazah yang diberikan oleh Habib Abdullah. Kemudian kata mereka berdua, Pak Haji, sebaiknya maulud ini jangan di toko, di rumah Anda saja, rumah antum saja. Kemudian seminggu berikutnya yang asalnya 4 menjadi 40, insyaallah. Ini barakah daripada Simtuturah. Alhamdulillah, saya nggak punya rumah waktu itu. Saya nggak punya rumah, nyewa rumah di sini besar rumahnya, tapi yang paling murah karena duitnya nggak ada. Ya. Alhamdulillah, berkat Simtuturah, Habib Jindan tidur di sana, Habib Mundir juga ke sana, Habib Talib, alhamdulillah, guru kita sampai sekarang ini juga bersama kita. Pak Iskandar itu saksinya, ya, yang di pojok, yang masih setia, beliau ikut dalam Simtuturah. Mudah-mudahan antum sebagai orang-orang yang membukakan pintu bagi kami yang dahulu 4 berkat beliau bersama Habib Nur Khalis, sehingga yang hadir itu 10 kali lipat daripada semula. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sejak tahun 2000 itulah berdatangan silih berganti para pecinta Nabi Muhammad SAW. Saya disatukan dengan mereka dengan rasa mahabbah,
kita jalin rasa cinta kepada mereka. Dengan sebab kecintaan kita kepada Rasulullah, disatukan hati kita satu sama lain, saling membantu. Maka alhamdulillah, berkat daripada maulid ini bermunculan para tokoh-tokoh, para dai-dai yang mungkin saat ini sedang Anda saksikan di sekitar Denpasar ini. Itu semua adalah barokah daripada pertemuan kita, pembacaan maulid Habsyi yang saat ini sedang kita ada. Tahun demi tahun berganti orang yang berdatang. Kami saling mencintai dengan mereka. Mereka cinta kepada kami, kami pun cinta kepada mereka. Kami mendukung mereka dan mereka pun mendukung kepada kita. Salah satu di antaranya adalah guru kita yang mulia Habib Abdul Muttalib bin Hasan Sajjad. Sejak dahulu sampai sekarang beliau tetap mendukung kepada kita. Dan lihatlah hasilnya. Bagaimana orang-orang yang benar-benar mencintai kegiatan maulid ini, mereka semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Imma rizki hissiyan wa ma'nawiyan. Rizki yang berupa hissi, yang berupa dunia, semua diberikan oleh Allah. Wa ma'nawiyan, ilmu juga diberikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat banyak para asatidz yang saat ini Anda kenal dan terkenal di Denpasar ini, mereka dahulu juga seperti Anda sendiri. Seperti Anda mencintai saya dan saya juga mencintai kalian. Tidak ada satu pun di antara kita ini yang membenci di antara kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatukan hati kita. Kita hadir di tempat ini karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Karena kita hadir di tempat ini karena kita rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana orang-orang dahulu saling mencintai di antara kita, tidak ada satu pun di antara kita ini yang saling membenci. Hadirin, lama kita mendidik, lama kita merajut majlis ini, 16 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah kita saksikan, alhamdulillah ini berkah daripada majlis ini. Mereka keluar menjadi para ulama, mereka menjadi para asatidz. Ada di antaranya yang memiliki pondok pesantren, ada yang memiliki majlis-majlis selain majlis kita. Dia juga membuka beberapa majlis. Dan inilah barokah daripada silsilah sampai barokah dari silsilah ini berdatangan para ulama, para habaib. Saya dikenalkan oleh silsilah ini dengan para habaib yang datang kepada kita. Bukan hanya itu saja, gerakan kegiatan ini telah memberikan bimbingan kepada kita, mengeluarkan kita minal dhulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saya bersama guru kita Habib Abdul Muttalib merajut tahun demi tahun sampai datanglah guru mulia kita Al Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwar yang kemudian telah membimbing kami berdua, mengajak kita untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah di dalam kegiatan-kegiatan semacam ini. Maka muncullah itu namanya Majlis Rasulullah yang dibina oleh guru kita yang mulia Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian berganti tahun datanglah kalian semua di tempat ini, hadir di tempat ini yang namanya adalah Majlis Rasulullah, majlis peninggalan guru kita, majlis yang dititipkan oleh kita oleh guru kita yang mulia Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwar. Insyaallah disaksikan oleh guru kita Habib Abdul Muttalib. Dia pernah mengatakan kepada saya, Haji Badruddin, Majlis Rasulullah aku serahkan kepadamu, terserah apa yang kau mau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu guru kita sayangnya kepada kita. Beliau menyaksikan bahwa ini adalah ucapan beliau. Hadirin, inilah harapan beliau, bahwa tidak ada satupun di antara kita ini kecuali saling menyayangi dan saling menghormati. Yang